Saya mau bilang kembali ke tema kita bahwa reformasi kita ini kan masih berlanjut, tidak akan selesai juga dalam waktu dekat, saya nggak percaya. Tetapi bahwa dalam perjalanan ini kita sudah sampai pada satu titik pencapaian yang luar biasa, butuh apresiasi karena kemajuannya jauh lebih baik menurut saya daripada katakanlah Filipina, Myanmar apalagi. Kawasan Asia Tenggara kita termasuk negara demokrasi yang cukup maju. Saya tetap membela Pak Jokowi yang bagi saya presiden terbaik sepanjang sejauh ini lah. Saya ada buku saya itu soal tolak tambang, itu lain lah konteksnya. Tapi kan tema diskusi kita ini soal reformasi nih Pak Arif. Ya. Oh itu nanti kita closing statement ya untuk ya. Saya kira itu nanti yang dibilang oleh Mbak Alvin ini kan soal konsep pembangunan, pendekatan pembangunan. Kita mau pakai pendekatan apa? Selama ini memang liberalisme itu kelemahan terbesarnya kan di situ. Dia selalu memaksakan satu pendekatan ekonomi yang tidak akan pernah berurusan juga dengan kepentingan rakyat di bawah, tetapi dia menjual slogan-slogan mulai dari invisible hand-nya Smith sampai trickle down effect-nya kaum neolib. Itu semua kan kita tahu lah, itu hanya semboyan-semboyan palsu. Nah, ekonomi Pancasila yang sebetulnya jadi hakikat kita, konsep pembangunan ekonomi di Indonesia itu kombinasi sebetulnya antara ekonomi pasar dengan prinsip sosialisme keindonesiaan. Artinya, hajat hidup orang banyak itu harus selalu di atas kepentingan apapun. Maka di dalamnya kita bicara soal hak ulayat, kita bicara soal keistimewaan lokal, kita bicara soal local wisdom dan segala macam, dan pembangunan harus memperhatikan dan respect terhadap itu. Saya setuju itu. Makanya di NTT ini Pak Refli ada pemaksaan kemarin untuk bangun pabrik semen, kan kita tolak juga itu. Sebelumnya juga tambang emas dekat Komodo itu toh, kita tolak keras, meskipun ditambang diem-diem juga sebelumnya dari 2005. Nah, tapi saya mau mengatakan bahwa ini saya kira jauh lah dari persoalan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sendiri juga sangat peduli dengan isu lingkungan, dan ini relatif kebijakan pemerintah daerah biasanya, ya, yang juga punya pengaruh untuk mempengaruhi kementerian terkait lah di pusat untuk dalam proses perizinan. Itu saya perhatikan di beberapa kasus itu selalu konspirasinya di situ untuk izin tambang dan segala macam itu. Makanya ketika masuk ke ranah istana, presiden tahu dalam isu strategis biasanya ditolak itu, dan dilarang itu dilanjutkan. Saya mau bilang kembali ke tema kita bahwa reformasi kita ini kan masih berlanjut, tidak akan selesai juga dalam waktu dekat, saya nggak percaya. Tetapi bahwa dalam perjalanan ini kita sudah sampai pada satu titik pencapaian yang luar biasa, butuh apresiasi karena kemajuannya jauh lebih baik menurut saya daripada katakanlah Filipina, di Myanmar apalagi, Laos dan sebagainya. Untuk kawasan Asia Tenggara kita termasuk negara demokrasi yang cukup maju, ya. Bahwa masih banyak persoalan, ya. Nah, apakah kita harus cemas nanti KPK dibubarkan? Ya, sepanjang korupsi itu masih menjadi persoalan serius, jadi tidak akan dibubarkan. Kenapa? Itu artinya demokrasi kita belum matang, transisi ini belum selesai. Makanya harus dipertahankan ketika persoalan-persoalan itu tidak bisa ditangani oleh institusi-institusi lama itu. Nah, kapan transisi harus berakhir? Ya ketika semua ini sudah dewasa, institusi-institusi utama ini juga bisa menjalankan perannya sendiri secara maksimal optimal.
Jadi tidak perlu dibantu oleh lembaga-lembaga tambahan. Tetapi kan tidak ada juga ukurannya kapan itu selesai. Ya. Dan demokrasi itu hidup, sistem demokrasi itu hidup oleh kritik-kritik juga, oleh pertentangan, oleh perbedaan. Makanya saya bilang merawat ruang diskusi, merawat keberbedaan kita di dalam berpikir, pilihan itu juga baik. Tetapi ada perbedaan yang sangat serius dan sangat problematik, yaitu perbedaan yang berkaitan ideologi negara. Maka kita tidak akan pernah bisa tolerir misalnya dengan kaum teroris. Kita tidak akan pernah bisa tolerir misalnya dengan kelompok separatis, dengan kelompok radikal, karena itu bicara soal fondasi dari sebuah konstruksi negara bangsa. Nah itu persoalan, dan itu harus ditangani. Dan kita tidak akan pernah toleransi dong dengan koruptor. Maka penegakan hukum harus jalan. Ya kan begitu. Penegakan hukum harus jalan. Nah sekarang bicara soal media sosial. Selama ini yang ditangkap oleh polisi juga orang-orang yang menyebar hoax kok. Bahwa di titik lain dia adalah seorang tokoh bagi kelompok tertentu, ya. Tetapi kan dia ditangkap bukan karena dia tokoh, tapi kan ada tindakan-tindakan di ruang publik yang dianggap melanggar undang-undang. Nah makanya diproses, ditangkap. Nah, artinya bahwa kita harus juga fair lah melihat ini. Toh juga yang pro pemerintah juga yang melakukan pelanggaran yang sama juga kan ditangkap juga. Misalnya? Ya saya nggak usah sebut satu-satu lah, kan Bapak ahli hukum tahu lah semua itu kasus-kasusnya. Ya saya tentu sangat soalnya membela. agak sulit menyebutnya. Saya tentu membela Pak Jokowi yang bagi saya presiden terbaik sejauh inilah dalam sejarah kita. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa kepresidenan orang-orang di sekitarnya itu baik. Saya nggak mengatakan itu. Saya cuma mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu orang baik. Maka saya sedih ketika di ruang-ruang diskusi saya perhatikan seperti yang saya katakan, orang-orang yang mewakili yang berseberangan dengan Pak Rocky itu gagal masuk di frekuensi berpikir Rocky. Bagi saya itu menyedihkan karena seorang Jokowi yang hebat kok bisa diwakili oleh orang yang begitu saja. Makasih. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi engkau khalifah dari khalifah. Kau dinaungi, kau diselamatkan, oh, dari hari pembalasan.